Shalom mempelai-mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa karena kita boleh berkumpul lagi untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita lihat di Amsal 18 ayat 10 sampai ayat 12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ya. Jadi orang kaya itu menganggap hartanya itu seperti tembok yang tinggi. Tapi itu hanya menurutnya saja, kata Tuhan. Ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang tinggi hati itu pasti sedang berjalan kepada kehancuran, kata Tuhan. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi, hanya ada satu Tuhan. Tidak bisa kita ambil dua-duanya sebagai Tuhan. Ya. Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita itu adalah carang daripada pohon anggur yang sudah dicangkokkan. Ketika kita khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, kehidupan kita, ya, dan kita terlilit dengan keinginan-keinginan yang tidak sepatutnya kita inginkan, ya. Kita itu sedang dililit oleh semak duri, kata Tuhan, ya. Itu yang menghambat firman itu bertumbuh. Nah. Istri yang mencuri. Jadi di tanggal 16 bulan 6 2022, saya melihat dua orang wanita duduk di hadapan saya. Yang di sebelah kanan ini, dia sangat sederhana. Dan dia berkata dia hidup dengan terbatas dan dia tidak pernah mencuri uang suaminya. Dia tidak seperti wanita yang di sebelah kirinya, katanya. Nah, ketika saya melihat wanita itu di sebelah kiri saya, dia ini adalah seorang wanita yang sangat wah gitu ya. Nah, dan dia berkata sambil mengejek dan sambil tertawa, dia berkata, saya itu sering mencuri uang suami saya sedikit demi sedikit, katanya, untuk mencukupkan kebutuhan saya, dan ia merasa sangat bangga, ya, karena dia bisa hidup dengan sangat menyenangkan, dan apa yang dia lakukan sekarang itu dia menikmati semua yang dia inginkan itu tersedia. Lalu di depan mata saya melihat sebuah mobil yang terparkir, sangat sederhana. Dan wanita yang di sebelah kanan saya ini lari masuk ke dalam mobil itu. Mobil yang sangat sederhana. Lalu sebuah kontainer yang sangat besar, ya, itu berkali-kali lipat daripada mobil yang kecil ini. Itu menghantam batu karang. Pas di depan daripada mobil yang si kecil ini, sederhana ini. Dan ledakannya itu sangat besar. Dan saya pikir, waduh, wanita yang tadi berlari masuk ke dalam mobil ini pasti hancur. Mobil-mobilnya itu pasti bertebaran kemana-mana, puing-puingnya, saya pikir seperti itu. Tetapi setelah kejadian itu, saya melihat wanita itu keluar lagi daripada mobilnya. Dan dia tidak cedera apa-apa. Dan saya melihat kontainer yang tadinya begitu besar, begitu gagah, begitu kuat itu hancur berkeping-keping. Lalu, istri yang setia, kata Tuhan. Istri yang setia, yang bisa aku percaya, dia akan diluputkan dari malapetaka. Ia akan mendapatkan hidup, karena ia berkenan kepada Tuhan. Dia akan memandang, ya, dia akan memandang dengan matanya sendiri pembalasan terhadap orang-orang fasik, kata Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Akulah Tuhan yang memberimu hidup, katanya. Nah, akulah yang memberimu hidup di dalam kelimpahan, keamanan, kata Tuhan.
Dan yang jahat itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Untuk apa engkau memperoleh semua harta dunia, tetapi pada akhirnya engkau sendiri binasa, kata Tuhan. Siapa yang mendapatkan aku, siapa yang tidak mendapatkan aku, itu merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci aku, itu mencintai maut, kata Tuhan. Lalu, di tanggal 12-nya hanya beda 2 hari, saya melihat di dalam kondisi malam, tengah malam, ya, seorang wanita yang memakai pakaian compang-camping, ya, dia menggendong 2 anaknya. Yang bungsu dia gendong, yang sulung dia gandeng, dan dia berjalan di dalam tengah malam itu. Dan sebelumnya wanita ini, sebelum dia keluar daripada rumah itu, dia diberikan tinggal di dalam sel, sebuah jeruji besi yang sangat sempit, ya, yang sangat sempit, bersama dengan 2 orang anaknya. Nah, sedangkan suaminya itu memiliki semua kekayaan. Saya melihat semua kekayaan rumah mewah, semua barang-barang yang terbaik di dalam rumah mewah itu ada di dalam kontainer itu. Nah, sedangkan istrinya itu di dalam jeruji besi, dan dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu wanita itu terus berjalan melewati suaminya yang jahat itu, dan suami yang jahat itu dengan auranya yang sangat jahat, dia mengejek wanita itu. Dikatakan nanti mereka juga akan kembali lagi, katanya, dengan kata-katanya yang mengejek. Dan saya teringat kepada kontainer yang terhancur itu, menabrak batu karang itu. Lalu Tuhan berkata begini, akulah bapak kandungmu, kata Tuhan, yang menenun engkau dan yang membentuk engkau sejak dalam kandunganmu, kata Tuhan, yang memberi nafas dan roh kehidupan kepadamu. Tetapi kamu telah terpikat kepada keinginanmu sendiri dan telah berbuahkan dosa, kata Tuhan. Jika engkau tidak bertobat dan berbalik, dengan sekejap engkau akan diseret oleh iblis kepada maut. Tinggalkan keinginanmu, datanglah kepada terangku, supaya matamu itu dibasuh, agar engkau dapat melihat bahwa engkau malang, engkau miskin, engkau terlantar, engkau telanjang, kata Tuhan. Engkau dipermainkan, engkau sedang dijarah habis-habisan, kata Tuhan. Celakalah para gembala yang membelokkan kebenaranku dan membiarkan kambing dombaanku terserak dan terhilang, kata Tuhan. Aku ini Tuhanmu, aku ini Tuhan penebusmu, aku ini Tuhan penebus mereka. Aku telah memberi firmanku, aku telah memberi firmanku, kata Tuhan, dengan adil, kata Tuhan, ya. Tetapi setiap orang yang siap untuk membajak namun menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaanku, kata Tuhan. Bawa mereka kembali kepada firmanku supaya kamu hidup. Engkau beserta domba-dombaku, mereka itu anak-anakku. Aku pasti akan menuntutnya kembali, kata Tuhan. Jadi, istri yang setia, yang tidak mencuri apapun daripada suaminya, daripada Tuhan, itu adalah gembala-gembala yang benar. Itu adalah gembala-gembala yang baik. Itu adalah gembala-gembala yang berkenan kepada Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan. Sedangkan istri yang di sebelah kiri, istri yang di dalam kemewahan, di dalam segala kelimpahannya, di dalam segala kesenangannya, dia adalah istri yang sebenarnya menjadi tawanan iblis, yang setiap saat itu bisa dihancurkan. Ketika Tuhan sudah begitu muak dengan mereka, Tuhan akan menghancurkan mereka. Dan segala yang dia kumpulkan itu akan menjadi sia-sia, kata Tuhan. Nah, Yehezkiel 34 ayat 7-8 dan ayat 10. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakan. Nah, inilah kata Tuhan. Gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang tidak memperhatikan domba-domba mereka, ya, membiarkan domba-domba itu tersesat,
menjadi tawanan, ya, menjadi jarahan, ya, menjadi permainan daripada si iblis, ya. Nah, lalu di dalam Yehezkiel 34 ayat 7, 8 dan 10. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, sungguh oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa, menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, kata firman Tuhan, ya. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Nah, ini Tuhan yang katakan, ada yang gembala yang jahat. Memang kenyataannya ada gembala yang jahat, ya. Jadi kita harus memperhatikan. Kita harus memperhatikan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terus berkata-kata engkau akan diberkati luar biasa, engkau akan menikmati semua yang baik. Apa yang baik, apa yang dinikmati, itu kata Tuhan cukup bagi dirimu. Ya, bukan semua. Dan Tuhan ajarkan bagaimana menghitung. Semua itu ada perhitungannya. Nanti saya akan jabarkan. Nah, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombaan gembalaku hilang dan terserak. Yeremia 23 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Akan membalaskan perbuatan-perbuatanmu yang jahat, kata Tuhan. Ini kata Tuhan dengan jelas, ya. Tuhan akan membalaskan. Tanggal 8 bulan 2 2023. Di sebuah arena pertandingan, ya, kita semua berlari pada sebuah arena pertandingan. Tetapi ini arena pertandingan yang lain, ya. Saya melihat kuda-kuda pacu, ya, itu sedang disiapkan. Mobil-mobil balap yang Ferrari, motor-motor balap yang terkenal, yang mendunia, ya, terus sedang disiapkan juga pertunjukan opera yang sangat megah, ya kan. Juga aneka-aneka kemewahan lain, ya, fashion show segala macam itu sedang disiapkan di sana. Nah, dan terus juga saya melihat layar yang sangat besar di atas daripada arena itu, dan semua merek-merek ternama dari jam tangan, parfum, semua kemewahan-kemewahan, ya, semua ada di sana. Barang-barang seni, keramik-keramik, semuanya, ya, saya melihat semuanya itu, dan saya tahu itu adalah hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati hal itu. Dan ketika arena itu dibuka, orang mulai masuk, dan ketika mereka masuk, saya melihat bagaimana orang-orang ini itu diselubungi, seluruh tubuhnya itu telanjang dan diselubungi oleh lalat. Bahkan ada dari mereka itu yang sudah belatungan. Lalat itu sudah bertelur begitu banyak dan belatungan. Ya, ketika saya melihat hal itu, dan bau busuk itu di mana-mana. Kemudian saya dibawa kepada sebuah rumah yang sangat sederhana, ya, sangat berbeda jauh daripada yang tadi saya lihat. Dan rumahnya itu terbuka begitu lebar. Pintu-pintu terbuka, jendela begitu terbuka. Dan mereka makan minum dengan bersukacita di dalam rumah itu. Dan tidak ada seekor lalat pun di tempat itu, saya lihat. Dan itulah kata Tuhan perbandingannya. Ya. Orang yang hidup di dalam terang dan kebenaranku, mereka akan ditudungi
dengan tudung perlindungan. Tetapi mereka yang mengejar kesenangan dunia, mereka akan diselubungi dengan lalat pikat. Itu kebusukan dan kematian. Nah, mereka adalah orang yang tidak peduli dengan agama. Mereka orang yang tidak peduli lagi dengan sesama. Tubuh dan roh mereka itu telah mati, kata Tuhan. Sebagian mereka itu akan segera binasa, namun mereka tidak peduli dengan diri mereka sendiri. Itulah ya orang-orang yang begitu mencintai kemewahan-kemewahan dunia. Mazmur 49 ayat 6 sampai 16, 18 dan 20. Mereka yang percaya akan harta bendanya akan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Mereka bangga, mereka megah, begitu megah ya dengan kekayaan mereka. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Jangan takut, kata Tuhan. Kau jangan khawatir. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Nah, berbuat baik terhadap diri sendiri, ya, menikmati semua itu. Manusia dan dengan segala kemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Saya heran, ayat ini sangat jarang dikhotbahkan. Bahkan saya tidak pernah dengar di medsos ayat ini dikhotbahkan. Kata Tuhan, aku memberikan firman-Ku itu dengan adil. Dengan adil, kata Tuhan. Bahkan ketika saya menyiapkan firman itu, saya pikir firman yang ini kayaknya nggak cocok Tuhan, yang lalat pikat ini. Tetapi Tuhan bilang siapkan. Waktu saya menyiapkan ini, firman yang baru Tuhan tambahkan. Tuhan katakan dan melihatkan orang-orang yang sedang berlari ke sana sini, berlari ke sana sini, itu dikejar oleh segerombolan daripada lalat pikat ini, dikejar. Nah, jadi orang yang itu sedang berpikir untuk hidup di dalam kemewahan, di dalam keinginan-keinginannya yang tidak harusnya dia perlukan. Dia itu sedang dikejar oleh lalat pikat. Ketika saya pikir ini bagian yang tidak terlalu sambung dengan hal ini. Tetapi kata Tuhan, masukkan, kata Tuhan. Dan saya masukkan. 1 Yohanes 2 ayat 15, ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi kesombongan, kekayaan, ya, kemewahan, engkau belajar itu dari mana? Bahkan Tuhan sendiri sebagai teladan kita, dia hidup di dalam kesederhanaan. Memang banyak ayat dikatakan Ayub, Abraham, tetapi apakah kita melakukan bagian kita dengan benar? Saya akan bongkar ini semua kepada Anda nanti. Yakobus 1 ayat 13 sampai 16, 21 dan 27. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicoba oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan-keinginan Anda itu Anda terseret sendiri. Anda dipikat sendiri oleh keinginan Anda, ya. Anda tidak dicobai oleh Tuhan, tetapi Anda diseret oleh keinginan Anda sendiri, kata Tuhan. Apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari. Ya.
mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, kata firman Tuhan. Ya. Dan menjaga supaya kita ini tidak dicemarkan, menjaga diri kita ini dari pencemaran-pencemaran dunia. Itulah ibadah yang benar. Nah, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tidak berharap kepada kekayaan, jangan tinggi hati karena kekayaan, melainkan kita berharap pada Allah dalam kekayaannya. Ia memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian ia mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini harus digarisbawahi. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan perbuatan baik, ya, menjadi kaya di dalam kebajikan, dalam memberi, dalam berbagi. Untuk kita mengumpulkan harta itu bagi diri kita itu untuk mencapai hidup yang sebenarnya di sorga, bukan di bumi, ya. Untuk mencapai hidup yang pada waktu yang akan datang, kata Tuhan. Kekayaan itu gunanya. Kekayaan itu, uang itu seperti barang. Bagi Tuhan itu tidak ada nilainya. Sebuah barang itu tidak ada nilainya. Tapi apa fungsinya? Bagi Tuhan, uang itu bagi Tuhan itu nggak ada nilainya. Tapi apa fungsinya? Itu yang dinilai Tuhan. Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang engkau angkat? Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Inilah gambaran orang yang serakah, tamak. Ya. Tuhan tidak mau menjadi hakim mereka. Tuhan tidak akan membela perkara mereka. Bahkan Tuhan katakan, ya, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ayat ini bertolak belakang dengan ayat yang tadi. Ketika Tuhan katakan, aku akan menjadi hakim antara domba dengan domba. Tapi dengan orang-orang yang tamak, Tuhan tidak akan menjadi hakim. Artinya Tuhan tidak peduli dengan uang Anda. Ya, ketika Anda tamak. Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini peringatan. Saya banyak sekali melihat tentang hal ini. Ini adalah ilah-ilah akhir zaman. Inilah manusia-manusia akhir zaman. Inilah orang-orang akhir zaman. Mereka begitu gandrung ya dengan kekayaan. Begitu bangga dengan kekayaan, begitu bangga dengan kemewahan. Inilah ilah-ilah akhir zaman, kata Tuhan. Pada Oktober 2013 ya, Oktober 2013. Tadinya saya tidak mau mengungkit hal ini, tetapi tadi malam Tuhan ingatkan saya akan hal ini. Dan saya akan katakan kepada Anda. Saya melihat begitu banyak berlaksa-laksa pasukannya Tuhan. Dan mereka yang paling depan itu adalah perwira-perwira. Mereka menunggangi kuda. Dan mereka berbaju jira lengkap.
dan mereka begitu bersinar sebagai pemimpin pasukan. Kata Tuhan, mereka adalah gembala-gembalaku yang siap berperang. Dan di belakang mereka, pasukan mereka begitu banyak. Dan pasukan-pasukan itu ada stepnya. Dari yang paling siap itu di depan, kemudian di belakang itu adalah yang paling memakai jubah seperti biasa, dan mereka tidak memakai perlengkapan sama sekali. Dan ternyata ada yang paling belakang lagi setelah itu. Saya melihat orang yang berpakaian pakaian perang ya, mereka memakai kepompong, mereka memakai baju zirah ya. Tetapi mereka duduk di sebuah gerobak kayu yang sangat kecil, sangat sempit. Dan mereka dipasung dan dirantai dengan rantai yang sangat kecil, dan mereka di situ bermain dengan rantai-rantainya. Dan saya melihat ini orang seperti Paice, Sace, idiot dan bodoh. Itulah yang saya lihat. Dan ketika saya melihat itu, saya bertanya, sebenarnya mereka ini berperang dengan siapa gitu kan. Dan saya berjalan lagi ke depan dan saya melihat segumpalan awan-awan gelap yang auranya itu begitu jahat. Nah, itulah roh dunia, penguasa-penguasa kegelapan. Dan saya bertanya, siapakah orang yang di dalam gerobak itu, yang dipasung dengan rantai kecil itu, yang Paice itu, yang idiot itu, Sace yang bodoh itu. Ini Tuhan ajarkan saya baru tadi malam. Ketika dulu saya belum begitu paham dengan hal ini, tetapi tadi malam Tuhan ajarkan kepada saya kembali. Itulah gembala yang jahat, kata Tuhan. Dia itu menjadi idiot dan menjadi bodoh, kata Tuhan. Nah, dan waktu saya melihat itu, kejadian itu, Tuhan juga katakan mereka tidak membawa perisai. Dan pedang di dalam sarung mereka, pedang itu pedang yang sangat kecil. Dan tadi malam Tuhan katakan, firman-Ku yang aku percayakan kepada mereka, itu mereka jadikan firman itu impoten, kata Tuhan. Mereka amputasi firman-Ku, kata Tuhan. Mereka mengajarkan apa yang mereka inginkan saja. Mereka melakukan apa yang mereka kehendaki saja, kata Tuhan. Dan itu mengerikan. Itu sangat mengerikan ya. Di bulan 5 November 2024, beberapa bulan yang lalu, saya melihat di Paskah bulan 9 April 2023. Saya tidak tahu kalau semua ini bersangkutan, tapi akhirnya Tuhan berikan hikmat itu, bahwasanya ini semua bersangkutan. Paskah tanggal 9 April 2023, saya melihat awan api dan juga lautan api. Sama seperti di Oktober 2013 itu. Awan api itu menutupi seluruh bumi, dan ini juga sama. Awan api, dan ini bukan hanya di awan saja, tetapi juga di laut. Beserta semua lautnya itu api. Dan air laut itu mengalir memasuki kota-kota dan memasuki rumah-rumah. Dan ketika saya melihat itu, saya bersuka cita. Setiap kali saya melihat awan api itu, saya bersuka cita. Dan saya heran, kenapa laut itu bisa mengalir ke atas ya? Dan dalam sekejap saya berdiri di tengah api itu, dan saya berjalan mengikutinya bersama dengan orang-orang lain. Kami menari di atas api itu. Dan Tuhan katakan, apiku itu cukup untuk membakar seluruh bumi, bahkan dengan segala isi-isinya. Tetapi apakah umatku siap? Kata Tuhan. Apakah umatku siap? Lalu di tanggal 5 November 2024, saya melihat 3 kuda api yang turun dari langit, dan dia menjelajah seluruh bumi. Dan kuda api ini akan membakar semua yang dilewatinya. Saya begitu gemetar ketika melewati api itu. Saya begitu getar, karena api itu sangat dahsyat. Api itu sangat menghanguskan semua yang ada. Dan saya melihat orang-orang yang dilewati daripada api itu, mereka semua bertekuk lutut.
membakar mereka sampai habis. Kuda api ini membakar semua yang dilewatinya. Dan kuda api ini adalah api yang hidup. Api yang hidup itu adalah api Tuhan, ya. Dan ini akan menimpa kepada mereka yang melakukan pesta pora, yang dalam kebebalan, kesombongan, pengejek-pengejek, ya. Mereka yang hidup di dalam tidak takut akan Tuhan, mereka akan terkena daripada kuda api ini. Api Roh Kudus ini akan membakar mereka habis. Saya melihat tidak ada orang yang bisa lolos daripada api ini. Ini adalah api pemurnian yang sedang terjadi di seluruh bumi. Ketika saya melihat hal itu, saya sangat bergetar. Saya sangat takut. Dan saya ingat kepada firman Tuhan dikatakan, gentarlah kepada Tuhan. Itulah kegentaran yang harus kita rasakan. Kegentaran yang ditulis di dalam Alkitab. Itulah kegentaran seperti itu. Gentar kepada Tuhan. Bahkan ketika saya menyiapkan hal-hal ini, ketika kemarin, ketika Tuhan ingatkan tentang 3 kuda api ini, dan Ia menyuruh saya menyiapkan, saya mencatat itu semua. Dan Dia terus berkata-kata, itu akan dimulai daripada gerejanya. Dan yang pertama, di urutan pertama itu adalah gembala. Kemudian kepada domba-dombanya, dan kemudian kepada dunia. Nah, itu yang Tuhan sedang lakukan saat ini. Pembersihan, pemurnian, penyucian. Ya. Semua orang yang melawan Tuhan, melawan firman-Nya, itu akan mengalami kerugian demi kerugian. Bertobatlah, kata Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan. Ketika saya mendengar tentang hal ini, tentang api, kesaksian 3 api ini, hati saya itu tidak tahan, seperti hati saya itu akan meledak, karena kegentaran yang terasa itu di dalam diri saya, seperti ketika 3 kuda api itu lewat. Kata Tuhan, itu di masa itu, engkau hanya harus seperti anak kecil, engkau akan melewati semua hal itu. Ketika engkau menjadi seorang anak yang mengerti apa mau Bapak, seorang anak yang tidak usah khawatir tentang apapun, kata Tuhan. Engkau akan melewati masa itu dengan damai, kata Tuhan. Engkau akan melihat perbuatan Tuhan, ya, kepada orang-orang fasik. Dan ketika saya melihat 3 kuda api, beberapa hari kemudian Tuhan tunjukkan itu Amerika. Itu akan dimulai dari Amerika. Dan itu terjadi setelah melewati tahun baru 2025. Dan kata Tuhan itu akan menyebar di seluruh dunia. Lalu kita baca lagi Zefanya 1 ayat 12, 14 sampai 16. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan aku akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Nah, inilah yang akan terjadi pada hari-hari akhir. Kalau orang yang dikatakan pahlawan di depan Tuhan, ya, orang yang dengan segala perlengkapan senjata Allah itu pun menangis gemetar, ya. Apalagi orang yang tidak takut dengan Tuhan, ya. Aku akan menghukum orang yang telah mengental seperti anggur. Anda merasa diri Anda adalah anggur, Anda mengental di atas endapan. Ada kotoran, artinya anggur yang kotor. Anda duduk di atas kotoran itu akan disuling oleh Tuhan, akan disuling berkali-kali, kata Tuhan. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnah, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Nah, ini tepat dengan apa yang saya lihat
ketika pasukan berlaksa-laksa itu, di atas mereka awan berapi. Tetapi ada yang paling ujung, pemimpin, gembala yang paling ujung itu terpasung di atas gerobak kayu, gerobak sampah. Ya. Itu dikatakan hari kegemasan Tuhan, hari kesusahan, hari kesulitan akan datang kepadamu, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan, kesuraman, hari berawan dan kelam, hari pembalasan Tuhan, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, terhadap orang-orang yang merasa aman dengan kekayaannya, ya, dengan kemewahannya, dengan kesenangannya. Ini akan datang peperangan terhadap mereka dari Tuhan, dan terhadap menara penjuru yang tinggi, ya. Orang yang berlindung dalam kekayaannya, ini akan dihajar Tuhan. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Obadja 1 ayat 18. Kaum keturunan Esau menjadi tungkul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhan Allah yang berfirman. Keturunan Yakub, keturunan Yusuf adalah orang-orang yang percaya, dikatakan. Mereka akan menjadi api. Siapa yang berdiri bersama Tuhan di atas apinya Tuhan, yang akan memasuki kota-kota dan rumah-rumah? Siapa yang berada di pihak Tuhan? Dan siapa yang akan menjadi seperti Esau, yang hanya menjadi tungkul, yang akan dibakar habis kalian, kata Tuhan. Nah, engkau bisa memilih, engkau ada di pihak yang mana. Amsal 8 ayat 35 dan 36. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku dan setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Orang yang menunggu pada pintu Tuhan itu adalah domba-dombanya. Dia selalu menunggu gembalanya. Nah, ini adalah umat Tuhan. Dan orang yang menjaga tiang pintu gerbangku, ini adalah para gembala. Mereka adalah penjaga-penjaga kota, ya, menjaga umat Tuhan, menjaga domba-dombanya Tuhan supaya tidak terhilang. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan atas dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci aku itu mencintai maut. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuknya hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25. Orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan, katanya. Dia akan kehilangan nyawanya. Nah, kau begitu mencintai kenikmatan-kenikmatan hidup itu, segala kemewahan itu, engkau akan kehilangan nyawamu, kata Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, berarti orang ini adalah orang yang tidak perlu. Sesuatu yang tidak perlu itu dia tidak inginkan. Orang yang hidup dalam kesederhanaan seperti Tuhan. Seperti Tuhan hidupnya, ya. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Seorang ayah yang benar, ya, ayah yang baik di dunia ini, dia akan semakin percayakan kepada anaknya jika anaknya itu ditemukan anak yang kompeten, ya, punya kemampuan, ya, punya kemampuan dalam mengembangkan bisnisnya, dalam mengembangkan usahanya, ya. Dia akan bangga kepada anaknya. Bahkan mungkin pabriknya akan semakin diperbesar, usahanya akan dibukakan cabang semakin banyak, ya. Bahkan kalau misalnya anak itu merintisnya dari awal, ayahnya itu pasti akan semakin bangga lagi, dan dia akan bercerita itu kemana-mana. Saya sudah temukan orang ini banyak di antara keluarga saya, bahkan teman-teman saya, orang seperti ini banyak ditemukan di dunia ini. Nah, begitu juga dengan Bapa. Di dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapakkulah pengusahanya. Jadi apapun yang Bapak percayakan kepada kita, Bapak itu perhitungkan. Bapak itu bukan Bapak yang tidak memperhitungkan. Ketika saya mendapatkan hal ini, di dalam perenungan saya, di firman Tuhan ini berkata kepada saya, dan saya diingatkan kepada apa yang Tuhan pernah ajarkan kepada saya. Orang-orang datang kepada Tuhan, ya, menghadap Tuhan. Apa yang mereka bawa kepada Tuhan? Ketika dia mengaku, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Bapa, dia telah menerima janji keselamatan itu. Apa yang dia bawa ke hadapan Bapa, itu semua dicatat oleh malaikat-malaikat.
Semua dicatat, ada perinciannya. Semua ada perinciannya. Saya melihat malaikat itu panjang sekali. Dari timur sampai ke barat. Malaikat itu berjejer. Begitu banyak malaikat. Dan orang-orang ini berbaris menghadap kepada malaikat-malaikat itu. Dan saya melihat begitu banyak tumpukan-tumpukan uang, emas, rumah, kendaraan, mobil mereka, gedung mereka. Apa yang mereka senang bawa kepada Tuhan? Bahkan ada yang membawa diri mereka. Ketika mereka membawa diri mereka, mereka diborgol. Kaki dan tangan mereka diborgol. Dipasung dan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian Tuhan akan menyeret peti itu kemana Tuhan mau. Itulah hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Apakah benar engkau sudah mati dengan diri Anda sendiri? Tuhan berkata, apakah orang yang sudah mati itu bisa menuntut apa-apa daripada Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang kau butuhkan? Tuhan mengerti. Tetapi apakah engkau juga merasa Tuhan itu bisa diakali? Tuhan itu setengah buta? Atau Tuhan itu tidak mengerti hitungan? Bahkan saya melihat orang-orang yang datang itu dengan kalkulatornya. Mereka masih hitung-hitungan apa yang mereka harus berikan kepada Tuhan. Dan saya sangat salut sekali kepada malaikat-malaikat itu, begitu sabar dia menunggu. Kalau saya jadi malaikat mungkin sudah saya getok itu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau berikan kepada Tuhan? Apakah sebanding dengan apa yang kau nikmati? Itu yang Tuhan tanyakan. Yang engkau nikmati, apakah itu sebanding dengan apa yang kau berikan kepada Tuhan? Apa yang harus kau lakukan? Apakah itu sebanding? Itu yang Tuhan tanyakan. Matius 25 ayat 35 sampai 40 dan 45. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Raja itu menjawab kepada mereka, Tuhan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, ya, untuk salah seorang yang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Itulah yang Tuhan katakan. Ketika engkau tidak melakukan kasih kepada sesamamu, yang paling hina, yang paling terlantar, yang paling dikesampingkan, itulah yang Tuhan anggap itu sebagai pekerjaan. Usaha-usaha yang Tuhan mau percayakan kepada kita, inilah usaha itu. Bukan memperkaya diri, bukan untuk menyiapkan untuk 7 turunan atau 8 turunan, 10 turunan, bukan itu. Tuhan tidak menyuruh engkau melakukan itu. Ya. Yehezkiel 34 ayat 17 sampai 22. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menjadi hakim di antara domba dan dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Meski pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukupkah bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku yang seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan terhadap mereka. Sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus, di antara orang yang diberkati dan di antara orang yang kurang diberkati. Tuhan akan menjadi hakim di antara kalian. Ya. Kemudian, semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Engkau tidak lagi menghargai orang-orang yang miskin, orang yang susah, orang yang terlantar. Engkau menghalau mereka, katanya.
Aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim antara domba dengan domba. Siapa dikatakan di sini? Domba jantan dan kambing jantan. Ini adalah gembala yang baik dan gembala yang jahat. Gembala yang jahat dikatakan itu adalah kambing jantan, pemberontak. Ya. Mereka adalah orang-orang yang membiarkan domba-dombanya Tuhan hilang, ya, disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang harus sukses, harus begini, harus begitu, engkau pasti diberkati, engkau begini. Apakah standar berkatmu itu sama dengan standar berkat Tuhan? Tanyakan kepada dirimu sendiri, kata Tuhan. Ketika saya menyiapkan ini semua, hati saya itu hampir-hampir tidak tahan. Saya itu seperti orang yang gelisah. Dan saya sampai minta Tuhan, saya butuh paus. Saya butuh selah. Dan saya keluar dari rumah. Saya pergi kemana untuk menenangkan hati saya, karena hati saya itu seperti akan meledak di dalam diri saya. Begitu gemasnya Tuhan. Dan saya salut kepada Tuhan, bagaimana dia bisa sabar kepada kita. Saya sangat salut kepada Tuhan. Dan engkau harus gentar kepada Tuhan. Gentarlah kepada Tuhan. Gentarlah kepada setiap firman-Nya. Yehezkiel 20 ayat 37 sampai 38. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Semua dihitung Tuhan. Kata Tuhan, semuanya dihitung. Seperti yang tadi dikatakan di atas. Aku akan menuntut, kata Tuhan, aku akan menuntut domba-dombaku daripadamu. Setiap pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, mereka akan dituntut 2 kali lipat. Mereka akan lebih dituntut, mereka akan lebih diperhatikan oleh Tuhan. Hati-hatilah dengan setiap langkah-langkah kita. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Engkau akan dihalau oleh Tuhan, tetapi tanah Israel mereka tidak akan masuk. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Betapa sedihnya kita ketika kita sudah melayani Tuhan. Kita sendiri dihalau, kita sendiri diusir oleh Tuhan. Kata Tuhan, orang-orang begini, yang terus menyelewengkan firman-Ku, terus-terusan mengkorup firman-Ku, katanya. Mereka akan duduk di tempat yang paling terendah di dalam kerajaan-Ku, atau kemungkinan mereka akan binasa dari hadapan-Ku. Itu hanya 2 pilihan mereka. Mazmur 96 ayat 8 sampai 10. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kata Tuhan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Saya banyak melihat tentang gembala. Ada gembala Firaun, kata Tuhan. Ada gembala Firaun. Ada juga gembala dengan pasukannya yang berlaksa-laksa. Ada juga gembala yang begitu luar biasa. Sampai Tuhan itu melihat dia dan Tuhan menangis. Bayangkan Tuhan menangis melihat gembala itu. Melihat hambanya itu. Karena dia begitu luar biasa. Memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Engkau tidak sia-sia mengikuti Tuhan, saya katakan. Engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengatakan firman ini dengan benar dan dengan adil. Ketika gembala itu Tuhan lihat mereka, Tuhan menangis, saya ikut menangis. Tuhan begitu mengasihi Anda. Saya tidak akan berdoa untuk gembala-gembala. Menghadaplah kepada Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan. Jadilah contoh, jadilah teladan. Seperti Tuhan Yesus, bukan seperti para nabi, bukan seperti orang-orang zaman dulu, Abraham atau Ayub, atau siapapun yang engkau anggap mulia. Jadilah seperti Tuhan Yesus, itu pesan Tuhan. Engkau tidak mengharapkan apa-apapun daripada dunia ini, tapi engkau bekerja bagi kerajaan Allah. Untuk itulah engkau dibayar oleh Tuhan. Untuk itulah engkau akan dimuliakan oleh Tuhan. Kegemasan Tuhan itu sedang melanda seluruh bumi dan akan membakar habis semua apa yang tidak layak di hadapannya. Dan itu dimulai dari gereja Tuhan.
ketika Tuhan memperlihatkan 3 kuda api itu, pesan Tuhan itu adalah pertama, itu akan terjadi di Amerika. Dan itu benar terjadi setelah melewati tahun baru. Orang yang hidup di dalam masa pesta pora, mereka akan menikmati masa pemurnian ini. Mereka lah orang pertama yang akan menikmati masa pemurnian ini. Dan itu akan dimulai dari gereja Tuhan, para gembala. Mereka akan menduduki tempat paling awal, tertinggi. Mereka akan menduduki tempat yang pertama, kata Tuhan. Dan kemudian domba-dombanya, kemudian orang-orang dunia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia begitu mengasihi kita. Sebab ini sudah mendekati hari-harinya Tuhan. Hari di mana kita harus bersorak-sorai, karena Tuhan itu sudah datang. Kita, orang-orang yang berdiri di tengah apinya, yang bernyanyi, yang menari bersama Tuhan. Atau kita orang yang terbakar habis oleh pemurnian Tuhan. Kita harus memilih tempat itu dengan bijak. Lakukan bagianmu, secepat-cepatnya lakukan bagianmu, kata Tuhan. Bertobatlah ketika engkau punya waktu. Bertobatlah. Saya tidak akan mendoakan Anda. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Berdoalah sendiri kepada Tuhan, menghadaplah kepada Tuhan, dan minta ampunlah kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.